Shalom, saya Caroline Juniasi Baragi dari Prodipak 23. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kitab Daniel. Nah, kitab Daniel ini adalah kitab yang cukup terkenal dalam Perjanjian Lama. Kitab Daniel ini mengisahkan tentang komitmen Daniel dan teman-temannya untuk hidup dalam kekudusan. Kemudian Daniel dan teman-temannya diangkat sebagai pembesar-pembesar di kerajaan Babel karena hikmat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Penulisan kitab Daniel ini diperkirakan pada abad ke-6 sebelum Masehi. Daniel di sini berbicara sebagai orang pertama dari pasal 7 sampai akhir, menunjukkan bahwa dialah penulisnya. Meskipun pemakaian kata ganti orang ketiga di bagian pertama kitab ini bisa saja menunjukkan bahwa orang lain telah menyusun kerangkanya dan mengaturnya. Latar belakang kitab Daniel. Pada tahun 626 sebelum Masehi, Nabukadnezar dinobatkan sebagai Raja Babel ketika orang Babel menyatakan kemenangannya dari kerajaan Asyur. Ketika Nabukadnezar wafat, putranya yaitu Nebukadnezar menggantikannya pada tahun 605 sebelum Masehi. Pengganti Nebukadnezar gagal menunjukkan kepemimpinan yang baik, sehingga pada tahun 539 sebelum Masehi, Koreshi disambut di kota Babilonia sebagai pelepas, bukan penakluk. Nah, garis besar kitab Daniel ini yang pertama adalah dilatih di Babilonia. Kita tahu sendiri bahwa Daniel dan teman-temannya dilatih di Babilonia selama 3 tahun dan kemudian mereka bekerja di kerajaan Babel dalam masa itu. Kemudian adalah dua patung. Dua patung di sini yang pertama adalah patung dalam mimpi Nebukadnezar dan kemudian patung emas buatan Nebukadnezar. Kemudian adalah dua raja yang didisiplin. Yang pertama adalah kesombongan Nebukadnezar dan hukumannya. Kemudian adalah keangkuhan Belshazzar dan hukumannya. Pengalaman Daniel yang ketiga ialah dekret Darius. Dekret di sini artinya aturan atau hukuman yang dibuat oleh Darius. Kemudian garis besar yang kedua ialah penglihatan Daniel. Yang pertama adalah binatang yang melambangkan kerajaan. Yang pertama adalah 4 binatang, yang kemudian adalah domba jantan dan kambing jantan. Kemudian adalah 2 nubuat dijelaskan. 2 nubuat ini adalah 70 tahun Yeremia dan kemudian peristiwa yang mengarah pada kesudahan. Tujuan dan pesan dari kitab Daniel ini ialah kedaulatan Allah di arena rohani dan politik. Kemudian kedaulatan Allah untuk memberkati dan melepaskan. Dan selanjutnya adalah kedaulatan Allah menangani pengharapan masyarakat. Nah, tujuan dan pesan dalam kitab Daniel ini adalah untuk menegaskan bahwa umat Allah cukup sering diperbudak oleh kuasa duniawi. Namun Tuhan sendiri adalah yang maha kuasa dan berdaulat atas hidup setiap orang dan bangsa. Kita ke tema-tema utama. Di sini tema utama dari kitab Daniel ini adalah 2. Yang pertama adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah klimaks atau puncak dari agenda Allah untuk Israel dan dunia. Kemudian kerajaan bangsa-bangsa hanya bersifat sementara dan menjalankan kekuasaan yang terbatas. Yang dimaksud adalah kerajaan Allah yang kekal dari banyaknya kerajaan yang muncul melalui penglihatan Daniel. Kerajaan yang ada di bumi hanya bersifat sementara dan menjalankan kekuasaan yang terbatas. Namun kerajaan Allah adalah kerajaan yang kekal. Tema utama yang kedua ialah keangkuhan dan pemberontakan. Yang pertama adalah patung Nebukadnezar dan kesombongan tentang prestasinya membangun kota Babel. Di sini Nebukadnezar sombong karena merasa dengan kekuatannya ia bisa membangun kerajaan Babel dan Allah murka karena sifatnya itu. Yang kemudian adalah keangkuhan Belshazzar dalam menajiskan perkakas bait suci dan ditegur Daniel. Di sini Belshazzar meninggikan diri. Dia dan istri beserta gundiknya minum anggur dari perkakas yang mereka ambil dari bait Allah. Kemudian mereka memuji dewa lain yang tidak memuliakan Allah. Kemudian yang ketiga adalah Darius, orang media yang mudah terpengaruhi oleh pegawainya dalam membuat dekret atau aturan. Di sini Darius yang membuat aturan karena permintaan pengawalnya, bukan karena kehendaknya sendiri. Pengawal-pengawal yang tidak suka kepada Daniel, disinilah cerita Daniel yaitu masuk ke dalam gua singa. Nah, dari kitab Daniel ini, kita bisa belajar bahwa kita harus hidup berintegritas seperti Daniel, yaitu kita harus tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Kemudian kita harus tetap rajin berdoa, walau banyak pengaruh dari lingkungan sekitar. Lalu
tidak mudah terpengaruh oleh keadaan duniawi, dan selalu mengandalkan Tuhan di segala situasi dan bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang kitab Daniel. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.